Kita telah melihat bahwa ruang publik dapat menonjol sebagai kata-kata yang membangun abad ke-21, seperti tanggung jawab, perlindungan hak, dan akuntabilitas. Kita memperoleh kesalehan dengan kebalikan dari kata-kata kotor. Apa yang terjadi? Kafir artinya meledak sewaktu-waktu, dan fejar juga berarti meledak. Misalnya masyarakat yang sewaktu-waktu meledak adalah masyarakat kafir. Masyarakat yang diatur oleh naluri yang tidak terkendali adalah masyarakat yang tidak bermoral. Halo semuanya dari Sekolah Istanbul. Pemirsa yang budiman, minggu ini tamu kita adalah Profesor Dr. Saban Ali Dusgun. Selamat datang, Tuan. Kami menyambut Anda. Apa kabar? Terima kasih, terima kasih. Pak, saya ingin berbicara tentang kata takwa. Itu adalah kata yang sering Anda gunakan. Anda menggunakannya lebih sebagai kesalehan hati. Namun, kata-kata yang sering digunakan ini sering disalahgunakan. Apakah kita menggunakan kata kesalehan dengan benar? Apa artinya? Bagaimana Anda mendefinisikannya? Saya pikir ini adalah pengantar yang bagus. Selalu ada risiko kehilangan makna atau perluasan makna dalam kata-kata yang digunakan oleh banyak orang. Kata tersebut mungkin tidak memberikan apa yang ingin disampaikan. Terkadang kita memasukkan hal-hal seperti itu ke dalam kata, sehingga kata tersebut sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk mencernanya. Oleh karena itu, saya ingin topik pembicaraan kita adalah takwa. Ada juga langkah maju dalam hal ini. Al-Quran mendefinisikan takwa sebagai takwa hati atau sebenarnya takwa gulub. Kata yang tepat adalah takwa hati. Di tempat lain, ia berbicara tentang kesalehan libasu, pakaian kesalehan. Dengan kata lain, kesalehan dapat digunakan sendiri atau sebagai kesalehan. Ini juga digunakan sebagai skala yang mendefinisikan seseorang dan mengukur kualitas dan kualitasnya. Dia berbicara tentang orang-orang saleh. Dengan kata lain, saya ingin mendalami arti kata takwa. Kata-kata manakah yang dekat dengan takwa? Bisa menjadi sinonim. Apa kebalikannya? Ketika kita menempatkan kebalikannya, arti kata menjadi lebih mengkristal. Ketika kita melihatnya seperti ini, kata takwa, setelah penggunaan kata yang umum, bagian yang kita ucapkan memberikan kesalahan, kita harus menyentuhnya terlebih dahulu. Takut kepada Allah. Ketika kita menganalisa kata itu, ada kata takut, benar. Tapi pada saat yang sama, akar artinya waka, perlindungan. Jadi arti pertama adalah perlindungan. Ketika kita memperingatkan seorang anak untuk tidak keluar rumah setelah katakanlah pukul 7 atau 8 malam, jika ia cenderung mengabaikan peringatan itu dengan bahasa yang sedikit menakutkan, yaitu mungkin ada orang-orang di luar sana yang bisa mencelakakanmu. Kita berbicara tentang risiko. Kita cenderung menakut-nakuti. Alasannya adalah pada dasarnya akar dari takwa adalah waqa'ye, yang kita sebut sebagai fika'ye. Itu adalah perlindungan. Tujuan utama kami adalah perlindungan, untuk memberikan perlindungan ini. Bahasa intimidasi terkadang lebih disukai, tetapi tidak selalu. Jadi kami menyesuaikan risiko tersebut. Oleh karena itu, akar kata dari kata takwa adalah perlindungan. Mengapa kita melindungi diri kita sendiri? Ada sebuah riwayat yang sangat terkenal. Hazrat Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'b. Dia mengatakan apa arti dari kata takwa. Dia berkata, apakah engkau tidak pernah berjalan di ladang duri? Dia berkata bahwa duri-duri itu tidak akan menusuk celanamu. Dia berkata, bukankah kamu telah menarik celananya ke atas? Dia bilang, aku melakukannya. Inilah yang dimaksud dengan takwa, katanya. Jika Anda tidak ingin sesuatu menodai Anda dalam hidup, seperti halnya Anda menarik celana Anda dari duri, inilah interpretasi saya tentang kehidupan, kotoran, karat, noda yang dapat menulari Anda, kadang-kadang dapat menulari pikiran Anda, kadang-kadang dapat menulari dunia emosional Anda, yaitu hati Anda. Ini adalah cara untuk melindungi diri Anda. Oleh karena itu, mari kita perbaiki makna yang pertama ini. Jadi bukan rasa takut, makna utamanya adalah perlindungan. Saya mencoba menunjukkan bahwa makna yang ia kaitkan dengan kata takwa
jauh lebih fungsional di masa kini dengan mengutip Imam Maturidi yang sangat sering. Ia mengatakan bahwa seorang penguasa harus bertindak sedemikian rupa dalam keputusan-keputusan yang diambilnya terhadap orang-orang yang ia selamatkan, bahwa ia harus melakukan penyelamatan karena ia tahu bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak, dan bahwa ia bertindak dengan mengkodekan emosinya, kesadarannya, pemikirannya ke dalam benaknya, yakni ia mengatakan bahwa takwa adalah nama dari pertanggungjawaban. Sekarang kita telah menemukan dua makna lain yang berkaitan dengan takwa. Yang pertama adalah perlindungan, yang kedua adalah pertanggungjawaban. Sekarang mengapa pertanggungjawaban? Karena perlindungan dan rasa takut ini dapat berperan di sini. Jadi ketika seseorang akuntan kita melakukan semua perhitungan keuangan, pada akhir tahun, karena dia tahu bahwa akuntannya akan mengauditnya, dia menyimpan kecemasan ini di dalam pikirannya sepanjang waktu dan dia tidak melakukan penipuan apapun. Karena dia tidak menggunakan 3 kertas, ketika waktu akuntansi tiba, dia memberikan akunnya dengan cara yang dapat dimengerti dan buku ditutup. Oleh karena itu, dalam prosesnya, jika seseorang yang menggunakan otoritas dan kekuasaan, seperti yang dikatakan Maturidi, bertindak dengan kesadaran dan kesadaran yang mempertimbangkan hak dan hukum orang-orang yang menjadi sasaran kekuasaan tersebut, maka ini disebut takwa. Sekarang, kita tidak perlu mengalokasikan istilah-istilah Al-Quran tentang takwa sedemikian rupa, sehingga misalnya hanya para penguasa yang bertindak sedemikian rupa sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan-keputusan mereka. Hal ini memang benar, tetapi tidak perlu ada alokasi. Bagaimanapun setiap manusia memiliki area yang ia kelola. Area kecil, mikro, atau jauh lebih besar. Jadi orang yang mengelola sebuah keluarga, orang tua juga memiliki ketakwaan. Memperlakukan setiap tanggung jawab terhadap anak-anak mereka dengan perhatian yang sama juga disebut takwa. Mengapa? Karena jika Anda membeda-bedakan, ada haditsnya. Jika Anda membeda-bedakan, Anda akan ditanya. Kita membutuhkan keadilan, bukan kesetaraan. Keadilan diperlukan. Keadilan. Di antara orang-orang ini, di antara anak-anak kita, yang lebih berhak bekerja siang dan malam. Anda memahami bahwa ini membutuhkan lebih banyak investasi, maka ekuitas akan berhasil. Jadi ini bukan kesetaraan. Orang tua akan menimbangnya sendiri dan menaruhnya di timbangan atau timbangan. Namun pada akhirnya kata takwa mengatur baik proses maupun hasil, namun mengarahkan kita untuk melindungi diri kita, melindungi hak-hak kita, melindungi hukum kita, melindungi kehormatan kita sebagai hasil yang kita tuju, hasil masa depan kita. Kedua, kami melihat bahwa hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan hukum orang-orang yang berhubungan dengan kami. Oleh karena itu, untuk menemukan makna penuh dari istilah-istilah Al-Quran tersebut, kita perlu melihat kebalikannya. Kata sebaliknya nampaknya merupakan pelanggaran terhadap kesalehan, karena saya teringat ayat tentang hakikat manusia. Dengan kata lain, terdapat ketidaksenonohan dan kesalehan dalam struktur seluruh keberadaan, tidak hanya dalam struktur keberadaan manusia, tetapi dalam struktur segala sesuatu yang ada. Dengan kata lain, makhluk yang mempunyai peluang untuk melindungi sesuatu juga mempunyai peluang untuk merosotkannya. Pikiran yang mempunyai kemungkinan melakukan sesuatu juga mempunyai kemungkinan untuk menghancurkannya. Jadi jika Anda melihat sejarah sosial atau sejarah politik, Anda akan melihat bahwa unsur-unsur yang tadinya konstruktif berubah menjadi unsur-unsur destruktif. Oleh karena itu, kesalehan sebenarnya bukan hanya milik manusia. Sifat keberadaan melindungi dirinya sendiri. Semua makhluk seperti itu. Fakta bahwa hal-hal ini diungkapkan kemudian, bahwa hal-hal tersebut diberitahukan kepada kita kemudian sebagai kesalehan, dan bahwa hal-hal tersebut diungkapkan kemudian. Bahasa nanti. Setiap makhluk melindungi dirinya sendiri dan ingin melanjutkan keberadaannya dalam kondisi terbaik. Hal ini mengingatkan kita pada apa? Konsep Conatus Spinoza. Bukan hanya manusia, tapi seluruh elemen keberadaan. Jadi ini termasuk butiran pasir di sana. Ia diatur untuk tetap eksis dan terus eksis dalam kondisi terbaik. Saya mengkonseptualisasikan hal ini sebagai kesalehan jika disimpan di dalam dirinya sendiri dan sebagai kemurahan hati jika dicurahkan. Pikirkan seseorang, dia murah hati ketika dia memberikan apa yang ada di sakunya. Dan keremna bani Adam, kami telah menjadikan manusia terhormat. Lada mempunyai arti yang sama, berasal dari akar kata yang sama.
Karena martabat Anda bukan hanya karena Anda ada. Keberadaanmu adalah sebuah martabat. Oke, satu di saku ini. Kedua, martabat muncul dari kualitas komunikasi Anda dengan orang lain. Oleh karena itu, orang yang sangat pelit bukanlah orang yang sangat terhormat. Dia bukanlah orang yang sangat terhormat, apalagi orang yang terhormat. Dari mana? Sebab dalam Al-Quran, orang kikir termasuk golongan orang yang tidak disukai Allah. Coba pikirkan, kekikiran ini juga kebalikan dari keegoisan. Dengan kata lain, kita berbicara tentang tipe orang yang menempatkan dirinya sebagai pusat kehidupan, selalu ingin bangkit dengan menginjak punggung orang lain, dan menjadikan keberadaan orang lain sebagai modal untuk dirinya sendiri. Apa yang disebut pelit, kataku, adalah ungkapan yang sudah kehilangan maknanya. Jika dipikir tentang hubungan antara keberadaan manusia dengan makhluk lain, maka manusia tersebut adalah manusia yang selalu bersedia dan siap memanfaatkan dan memanfaatkan keberadaan orang lain. Dengan kata lain, ini adalah parasit masyarakat. Mengapa kami membuat pernyataan kasar terhadap orang kikir? Karena di sini ada masalah, karena manusia termasuk golongan yang tidak disukai Allah. Karena tidak dikasihi, sedangkan yang tidak dikasihi Tuhan menandakan dosa. Persoalannya bukan hanya karena orang tersebut sombong. Dosa adalah pelanggaran hak dan hukum orang lain. Kalau tidak mungkin seseorang melakukan dosa di rumah sendirian. Ada kejahatan lain di dalam apa yang Anda sebut dosa. Ada pelanggaran hak, ada pengabaian terhadap orang lain. Oleh karena itu, seperti yang Anda lihat sekarang, jika Anda fokus pada kata kesalehan, kata lain juga melindungi kehormatan mereka. Oleh karena itu, akuntabilitas yang diidentifikasi Maturidi ada di dunia kita saat ini, maksud saya bukan kemunduran dalam dunia hukum kita, hanya Turki. Sayangnya, ada masalah dalam hukum dan sistem peradilan kita. Dengan kata lain, kita mempunyai masalah dalam pemahaman dan penerapan keadilan. Namun jika melihat dunia, ada sebuah badan yang bernama PBB. Lembaga ini pada dasarnya adalah lembaga yang akan menegakkan keadilan. Anda mengharapkan keadilan dari sebuah lembaga yang mendinamisasi keadilan sejak awal dan melumpuhkan gagasan kesetaraan sejak awal, hanya karena negara tersebut memiliki 5 hak veto ketika didirikan. Sudah jelas bahwa hal ini tidak akan terjadi. Sudah beberapa tahun tidak ada di sana. Jadi apa gunanya? Akuntabilitas, perlindungan, melindungi hak dan hukum masyarakat. Kata takwa adalah kata yang perlahan mulai saya gunakan akhir-akhir ini. Istilahnya disebut bio, kekuasaan, biopolitik. Yang kami maksud adalah bio, di mana tubuh manusia dan manusia digunakan sebagai bahan politik dan kekuasaan diberikan melalui mereka. Ada konsep yang kita sebut kekuasaan biopolitik. Apa dunia kita sekarang? Jadi, apa isu utama kita ketika berbicara tentang kesalehan dan ketidaksenonohan? Kata ini bertujuan untuk menjamin terbentuknya sistem akuntabilitas yang menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dan hukum. Dan dia ingin kita melembagakan hal ini. Ya ampun, ada suatu gerakan kecenderungan filsafat dalam filsafat yang disebut postmetafisika yang menggunakan istilah-istilah seperti itu. Artinya, Anda mengisi kata-kata semacam ini sebagai kata-kata metafisik dan mengisinya kata-kata itu lepas landas seperti balon dan Anda lihat itu luar biasa. Luar biasa. Ketika Anda melihat apakah ada yang setara di dunia nyata Anda, dunia tempat Anda tinggal, Anda melihat bahwa tidak ada yang setara. Ini termasuk keadilan, ini termasuk keadilan. Makanya postmetafisika bilang, turunkan kata-kata yang kamu isi sebagai cita-cita ke bumi di ruang publik dengan muatan moral reposisi mereka yang harus diketahui semua orang. Seperti yang dia katakan, konsensus mengenai, ya, kata ini menyentuh hidup kita dengan cara yang penuh arti. Oleh karena itu, ya, terhadap kata ini dan institusi yang ingin diciptakannya, baik agama maupun non-agama dapat mengatakan hal ini. Jadi kalau kata kesalehan berarti dunia yang adil, masyarakat yang adil melalui akuntabilitas. Saya tidak berbicara tentang masyarakat. Masyarakat sudah ada juga dunia. Bukan itu intinya. Jelas bahwa dunia dalam bentuknya yang sekarang bukanlah dunia yang berkelanjutan. Oleh karena itu kita berbicara tentang dunia yang lebih adil saat ini. Dengan kata lain, baik orang yang beragama maupun yang tidak beragama. Saya tidak mengklasifikasikan mereka sebagai agama atau non-agama, tetapi dalam buku Piketty, dengan kata lain, ketika berbicara tentang tatanan sosial setelah Marx, para ekonom saat ini berpendapat bahwa
Tatanan yang ada bukanlah tatanan yang adil, bahwa rakyat pekerja bekerja seperti mesin, seperti robot, seperti budak, tanpa sepenuhnya memperoleh hak dan hukum mereka. Dan oleh karena itu, tidak ada tatanan yang berkelanjutan saat ini. Para ekonom juga mengatakan bahwa jika Anda tidak menginginkan ledakan dan ledakan sosial, Anda perlu memastikan perpajakan yang lebih adil dan upah yang lebih adil. Begini, kita sedang membicarakan versi institusional dari kata kesalehan. Jadi ia bergerak dari ketakwaan individu ke ketakwaan yang lebih sosial. Tentu saja, sekarang ketika saya berbicara dengan almarhum guru saya Hussein Attai, ia berkata, lihatlah, budaya kita membedakan antara fardu ain dan fardu kifayah. Dan fardu ain yaitu ibadah yang menghilangkan tanggung jawab seseorang. Misalnya, syalat Anda adalah wajib. Anda harus melaksanakannya. Fardu kifayah di sisi lain adalah masalah yang menyangkut masyarakat. Orang lain yang melakukannya dan tanggung jawab itu lepas dari pundak Anda. Namun, kata Al-Juwaini, seorang tokoh penting dalam fikih Syafi'i, sebuah nama penting dalam teologi. Al-Juwaini juga merupakan guru Ghazali. Al-Juwaini mengatakan bahwa dalam klasifikasi wajib dan tidak wajib, yang wajib adalah yang utama. Karena jika Anda tidak melakukan sesuatu yang menyangkut masyarakat, tidak ada yang akan melakukannya dan sesuatu yang perlu dilakukan tidak akan dilakukan. Beliau mengatakan bahwa hal yang menyangkut masyarakat adalah Alkitab. Beliau mengatakan bahwa farz kifayah lebih penting. Lihatlah, ia membalikkan sebuah persepsi. Kata takwa yang kita bicarakan adalah melindungi Anda terlebih dahulu, oke? Itu melindungi hak-hak Anda, hukum Anda. Tetapi jika hak-hak orang lain hilang di mana hak-hak Anda terlindungi, maka tidak ada masyarakat yang adil. Jadi, ketika Anda keluar ke masyarakat, Anda bisa mendapat masalah kapan saja. Saya mengatakan bahwa segmen agama di Turki, kepercayaan yang berbeda, Alevis, Sunni, Zaidis, Jafari, kepercayaan masyarakat, apa yang mereka yakini, bagaimana mereka berperilaku, tempat ibadah mereka berada dalam tanggung jawab dan keputusan pribadi mereka. Mereka mendefinisikannya dengan cara mereka sendiri. Apa yang menjadi perhatian kita? Ketika kita memasuki ruang publik, tidak ada segmen masyarakat yang akan dirugikan oleh segmen lainnya. Tidak ada satupun dari mereka yang dapat keluar dan berjalan di ruang publik 24 jam sehari tanpa rasa khawatir atau cemas. Dengan kata lain, saya bekerja sebagai dosen di AS. Di Alabama, teman-teman dari universitas memperingatkan saya setelah pukul 7 malam. Jika Anda akan keluar setelah pukul 7 malam, pergilah hanya dengan mobil Anda. Seseorang akan memukul kepala Anda dengan tongkat dan mengambil tas atau dompet Anda. Tempat seperti inilah yang dimaksud. Ini adalah kesalahan negara bagian. Statistik menunjukkan bahwa negara bagian ini memiliki tingkat kejahatan tertinggi ke-6. Sekarang, apa yang dipercayai orang-orang ini dan apa yang mereka lakukan di ruang publik biasanya tidak menjadi perhatian saya. Tapi kita semua keluar di ruang publik dan orang-orang ini memiliki landasan moral, landasan agama yang menjadi milik mereka. Apa yang mereka yakini adalah hak mereka. Tetapi ketika Anda membawa istilah-istilah agama ke dalam ruang publik dengan muatan moral, seperti yang dikatakan Habermas, dan dengan menyepakatinya, maka agama menjadi fungsional di ruang publik. Kita telah melihat bagaimana kata takwa yang dipahami sebagai takut akan Tuhan, dapat benar-benar muncul ke permukaan sebagai kata pikiran yang membangun masyarakat, ruang publik, tanggung jawab, perlindungan hak-hak, akuntabilitas di abad ke-21. Apa itu fujur? Future berarti meledak setiap saat pada waktu yang sama. Masyarakat yang berada di titik ledakan setiap saat, misalnya, adalah masyarakat fujur. Sebuah masyarakat yang dikuasai oleh impuls-impuls yang tak terkendali adalah masyarakat fujur, di mana kejahatan dan dosa meledak dari mana-mana dan mendatangi Anda. Dengar, bisakah Anda bayangkan ini? Anda tahu dosa-dosa yang menyebabkan kehancuran suku-suku kuno, semuanya ada di kota-kota kita sekarang. Jadi itu mengumpulkan mereka semua. Pikirkanlah. Jadi apa jadinya kita sekarang? Seolah-olah kita telah berubah menjadi masyarakat yang melakukan pelanggaran. Hak, hukum, kerugian, yaitu Anda membuat kesepakatan. Pada saat itu, dalam pasal-pasal perjanjian, pasal-pasal yang menyatakan bahwa Anda akan dipailitkan, bahwa Anda akan menjalani proses eksekusi dengan sebuah lembaga atau seseorang, yaitu bahwa hak dan hukum Anda akan hilang, ditulis di sana dengan huruf semut. Dapatkah Anda membayangkan hal seperti itu sekarang? Maksud saya, kita berbicara tentang masyarakat yang adil, tetapi berapa banyak masyarakat di mana ada amoralitas komersial yang memperhitungkan bagaimana kita dapat merampas hak dan hukum pihak lain dengan mempersulitnya dalam kontrak yang telah kita buat. Bagaimana Anda bisa berbicara tentang masyarakat yang bertakwa? Maksud saya, apa yang ingin saya katakan adalah bahwa apakah itu identitas nasional kita, identitas kebangsaan, atau identitas agama,
yang tampaknya megah di atas dengan balon udara yang sangat hamasi, penuh dan penuh. Ini tidak memuaskan. Mereka perlu dibumikan dan semua orang yang bernapas dan bernapas di sini perlu menikmati kedamaian ini, kesejahteraan ini, kedamaian ini. Oleh karena itu, takwa perlu menemukan fungsinya kembali dengan isi yang melindungi semua ini dan menghilangkan kejahatan dari masyarakat. Jadi Pak, bagaimana kita membedakan antara takwa dan takwa hati? Apakah kesalehan hati itu? Al-Quran memberi kita ketakwaan hati sebagai tingkat ketakwaan yang lebih tinggi. Dia juga disebutkan dalam ayat lain Al-Quran di mana dia disebut penyair Allah. Dan ini milik Tuhan, saya akan menjelaskannya sedikit. Beliau bersabda, siapa yang meninggikan para penyair Allah, itulah ketakwaan hatinya. Pengagungan itu juga disebut sebagai hurumat di tempat lain. Ini adalah nikmat Allah. Siapapun yang meninggikan mereka. Sekarang dua kata. Ada hubungan langsung antara kata syair dengan kesalehan hati dan telapak tangan. Hurumat, kata hurumat berasal dari akar kata yang sama dengan haram. Hurmet berasal dari akar kata yang sama. Ihram berasal dari akar kata yang sama. Faktanya, bukan untuk mendekati yang haram. Dan untuk menjaga mereka yang perlu dihormati dalam kerangka rasa hormat itu. Misalnya, apa itu? Ihram. Ada makna bahwa haram dan ihram berasal dari akar kata yang sama. Maksud saya laki-laki yang mengenakan ihram, katakanlah dia dapat melakukannya dengan sangat mudah di sini. Dia menjadi marah, mulutnya kotor. Dia akan mengatakan sesuatu, Anda tidak bisa mengatakannya di sana. Sejak Anda memasuki keadaan ihram, batasan kemanusiaan Anda akan meluas. Anda tidak dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Apakah kamu melihat? Apa yang kamu katakan itu kehormatan, artinya haram, saudara. Misalnya menyentuh darah manusia haram. Haram menghina orang. Ini juga melindungi martabatnya. Jadi apa yang Anda sebut haram adalah pintu untuk menjaga martabat Anda. Astaga, Al-Quran melarangnya. Dia bilang jangan berjudi, itu dilarang. Padahal yang ingin dia lindungi adalah harkat dan martabat pribadinya. Karena tiba-tiba ada keseluruhannya, lalu apa itu perjudian? Ini adalah titik di mana ambisi untuk menghasilkan uang membuat orang tertawan dan menyeret mereka. Anda tidak pernah tahu kemana Anda akan pergi. Anda tidak dapat lagi menggunakan kemampuan manusia Anda. Mengapa dia melarang perjudian sekarang? Bukan hanya karena Anda akan kehilangan uang. Bukan hanya karena Anda akan mengambil uang orang lain. Itu juga karena kamu kehilangan kemampuan kemanusiaanmu. Kamu kehilangan martabatmu. Kamu hanyut. Begitu pula dengan pelarangan minuman beralkohol. Jadi sekarang pernyataannya adalah ini. Siapapun yang meninggikan keagungan Allah dan menempatkannya di tempat pertama dalam fokus hidupnya atau penyairnya, itulah Allah. Jika dia meninggikan hal-hal tersebut, maka inilah ketakwaan hati. Kita semua menggunakan kata kesadaran dalam bahasa Turki. Kesadaran. Mungkin Anda bertanya, apa itu penyair? Tanda-tanda. Jadi tanda-tanda ketuhanan seseorang. Tanda-tanda Tuhan di bumi saat ini. Misalnya tentang vitalitas dan vitalitas. Dalam bahasa Arab, lagu, kesadaran, dan puisi berasal dari akar yang sama. Siapa yang menciptakan puisi? Penyair. Lalu apa ciri-ciri penyair? Dunia spiritual penyair hidup, dunia hatinya hidup. Semua fakultas dan frekuensinya yang dapat menarik inspirasi terbuka dan hidup. Hati yang hidup hanya mampu menyanyikan puisi. Kesadaran hanya bisa menjadi kesadaran orang yang hidup. Rambut, hanya orang hidup yang bisa menumbuhkan rambut. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan sekali lagi bahwa Allah yang beliau sebut syair adalah kekuatan yang hidup, aktif, dan efektif di muka bumi, dan bahwa masyarakat yang beliau sapa juga berkeinginan untuk membangun dunia yang aktif, hidup, dan sadar. Jadi, akar dari syair adalah kesadaran. Ada kesadaran, vitalitas, dinamisme, dialektika, fluiditas, dan dunia seseorang yang bersentuhan dengan Tuhan adalah dunia yang demikian. Tidak ada kepasifan di sana, tidak ada kepasifan, tidak ada yang tidak berbentuk, tidak ada kepribadian, tidak ada ketiadaan bentuk, selalu ada yang berada di depan. Tuhan yang menciptakan orang seperti itu mengatakan bahwa jika Anda meninggikannya, itu adalah kesalehan hati. Jadi hati, pikirmu hati. Kita selalu berjalan seperti ini, pikiran, kesadaran. Jadi jika kesadaran kita terbuka, kita adalah manusia. Jika kita tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki jiwa, kita mati. Tetapi agar kesadaran ini ada, jantung harus mengirimkannya, harus memompanya secara biologis, bukan? Al-Quran menempatkan hati dalam bahasa metafora.
baik dalam arti biologis maupun dalam struktur biologis kita ini. Dia tidak memberikan ketakwaan kepada pikiran, tetapi kepada hati, karena hati akan memberinya makan. Al-Quran terkadang bertanya tentang hubungan antara keduanya, seolah-olah agama dan ketakwaan membutuhkan penekanan pada hati. Tidak demikian. Ada sesuatu yang diajarkan oleh filsafat pikiran, kognitif. Apa yang kita sebut sebagai kognisi saat ini sangat relevan di sini. Fakta bahwa jantung memberi makan secara biologis tidak berarti bahwa jantung adalah yang utama. Apa yang kita sebut tindakan jantung, apapun yang terkait dengan jantung, juga keluar dari orang yang sadar. Semua itu berasal dari orang yang sadar. Oleh karena itu, pertanyaan tentang kesadaran atau hati, pikiran atau hati adalah warisan yang sangat buruk yang diwariskan kepada kita oleh filsafat Yunani. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan kekeliruan dari gagasan menganalisa dan mengatomisasi dengan membagi dan memisahkan. Hubungan antara keduanya tidak dapat diputuskan. Al-Quran menyebutkan hubungan ini. Lihatlah surat Al-Kahfi. Ketika mereka berbicara mengenai Ashabi Kehf, ketika mereka memujinya, pengetahuan, keyakinan, hidayah itu terhubung dengan kalbu. Apa yang ada di dalam pikiran terhubung dengan kalbu. Oleh sebab itu, hubungan itu dijaga sebagai sebuah rantai yang tak terputus. Sekarang apa yang saya sebut sebagai ketakwaan hati mempunyai kandungan yang mengingatkan kita akan ketakwaan itu sebagai sebuah dinamisme, sebagai mesin kehidupan. Ini adalah untuk meningkatkan apa yang disebut takwa ke tingkat yang lebih tinggi. Dan ungkapan libasu takwa, baju takwa Qurani, mengapa kita mengenakan pakaian? Gaun itu terkadang mengatakan dalam uji coba pegunungan kami bahwa beberapa orang sangat berhati-hati untuk tidak menunjukkan area mereka yang terkena angin, tetapi Anda dapat memikirkannya. Ketika kita membuat analisis risiko tentang apa yang diberikan kehidupan kepada kita dan apa yang mungkin dihasilkannya, kita mempertimbangkan hal ini, dan yang saya maksud bukan tentang pakaian kesalehan. Pakaian kesalehan. Jika Anda ingin menjalani hidup Anda dengan kesalehan, keyakinan, kepercayaan, dan kepuasan, kenakanlah pakaian kesalehan. Kesalehan libasu. Apa yang akan dibawa oleh gaun itu, ini akan melindungi diri Anda sendiri dan hak serta hukum semua orang yang berhubungan dengan kami. Gaun ini adalah kesalehan. Baiklah Pak, terima kasih banyak untuk para pemain berharga Anda. Itu adalah definisi yang sangat bagus. Kesalehan, kesalehan hati, pakaian kesalehan, pakaian kesalehan. Kami mengobrol dengan menyenangkan. Terima kasih juga. Kami telah menghitung semuanya dalam kerangka muda. Terima kasih banyak. Hadirin yang saya hormati, tamu kita minggu ini adalah Profesor Dr. Syaban Ali Duzgundu. Kami berbincang dengannya tentang ketakwaan, kesalehan hati, dan pakaian kesalehan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.